Torang petampa bacerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di tim podcast Tia Sulut Manado. Podcast Tia Sulut Manado, Torang Petampa Bacerita. Kali ini tim podcast Tia Sulut Manado sedang berada di tempat pelaksanaan pelayanan mobil office LL Dikti untuk wilayah 16 yang berlangsung di Universitas Prisma Manado. Nah, kali ini kita akan berkunjung untuk ke pelayanan di bidang kemahasiswaan. Yuk, perkenalkan Pak, kami dari tim podcast Tia Sulut Manado. Kami sedang melakukan liputan tentang pelayanan Lembaga Layanan Mobil Office LL Dikti wilayah 16 di Kota Manado. Pak, saya ingin bertanya, untuk pelayanan di bidang kemahasiswaan, pelayanan apa saja sih yang dilayani dalam bidang kemahasiswaan ini? Jadi terima kasih, hari ini sudah hari yang ketiga kita stay di kampus Prisma dalam rangka kegiatan Mobile Office L2 Dikti wilayah 16. Sampai dengan hari ini kita sudah memberikan 31 pelayanan sejak hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan bagian yang kami akan memberikan layanan itu terkait KIP kuliah maupun kegiatan program kreativitas mahasiswa. Di samping itu juga ada yang melakukan konsultasi terkait research study, penelusuran alumni yang ada di masing-masing PTS yang ada di Sulawesi Utara. Jadi hal ini yang kami dekatkan pelayanannya agar PTS-PTS yang ada di Sulawesi Utara ini, yang terutama yang ada di Tomohon, Manado, dan Bitung, ada beberapa PTS juga dari Kota Bagu, datang ke kampus Prisma untuk mendapatkan penjelasan terkait KIP kuliah tahun 2022 maupun kegiatan program kreativitas mahasiswa. Jadi untuk pelayanan bidang kemahasiswaan lebih fokus ke penjelasan KIP kuliah ya Pak, sama pekan kreativitas mahasiswa. Jadi kita punya fokus kegiatan untuk KIP kuliah 2022, kemudian bagaimana kegiatan program kreativitas mahasiswa di tahun 2023 itu, bagaimana cara menyusun proposalnya agar diterima oleh tim penilai, kemudian yang ketiga terkait research study, penelusuran alumni yang ada di masing-masing PTS. Berarti sangat membantu sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari tahu apa sih itu KIP kuliah dan juga bagaimana sih cara kita melakukan pekan kreativitas mahasiswa, teman-teman bisa berkunjung di Universitas Prisma Manado karena kebetulan di sini sedang berlangsungnya kegiatan pelaksanaan pelayanan LL Dikti ke wilayah 16 untuk Go Suluteng. Mohon maaf Pak, dari tadi saya berbicara saya belum berkenalan. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Jadi saya Haryanto Untua. Kebetulan di tim kerja L2 Dikti wilayah 16 saya dipercaya sebagai koordinator kemahasiswaan. Dan salah satu kegiatannya adalah KIP kuliah, PKM, dan research study. Terima kasih ya Pak untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Pak. Nama saya Saiful Kiai. Saya kesehariannya di bidang kemahasiswaan. Tugas-tugas saya di bagian PKM. Ya, makasih. Terima kasih. Untuk Bapak. Saya Bambang Podungge, saya bertugas di LDikti 16. Keseharian saya bertugas sebagai staf kemahasiswaan. Keseharian saya menangani KIP kuliah. Pak Kiai, bukan kreatif mahasiswa, Bapak KIP kuliah ya. Untuk Ibu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati. Saya bekerja juga di bidang kemahasiswaan. Saya di bagian administrasi.
Teman-teman, itulah para bapak-bapak dan ibu-ibu yang melayani untuk di bidang kemahasiswaan. Nah, sekarang kita akan berlanjut lagi ke bidang selanjutnya, karena yang harus kita ketahui untuk pelayanan mobile office ini terdapat 5 pelayanan di bidang-bidangnya. Ada kepegawaian, kelembagaan, bidang akademik dan pendidikti, dan juga bidang kemahasiswaan yang sedang kita hadapi ini, dan juga bidang bidang keuangan ya Pak. Nah, jadi mari kita akan berkunjung juga ke bidang-bidang lainnya. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat pagi. Nah teman-teman, kalau tadi kita di bagian kemahasiswaan, sekarang kita akan berkunjung ke bagian pelayanan di bidang kelembagaan. Nah, pagi Pak. Sebelumnya izin bertanya Pak, saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Darwin Balwadi, saya selaku koordinator kelembagaan di LDT 16. Nah, Pak, tadi kan saya bersama tim sudah mengunjungi bidang kemahasiswaan. Nah, ini kan saya berkunjung ke bidang kelembagaan. Nah, Pak, saya ingin bertanya, untuk bidang kelembagaan ada berapa pelayanan saja sih Pak yang dilayani? Ya, memang begini ya. Sejak dicetuskan adanya LLDT Mobile ini adalah sebenarnya dilatar belakangi oleh PTS-PTS yang ada di 3 wilayah ini yang termasuk di dalam lingkungan LLDT wilayah 16, di mana Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Karena basisnya LLDT kita ada di Gorontalo, 2 wilayah ini dengan karakteristik PTS yang berbeda, yang jangkauan PTS-nya kesian sampai membutuhkan waktu yang cukup panjang. Olehnya dari program yang diterapkan oleh kepala lembaga itu kita mendekatkan layanan yang dinamakan dengan pelayanan kita yang ada di Gorontalo itu kita pindahkan ke basis kita, misalnya untuk wilayah Sulut ada di Prisma ini, dan lebih untuk mendekatkan pelayanan bagi PTS-PTS yang ada di wilayah Sulut. Jadi kalau misalnya untuk bidang kelembagaan itu kita mencakup pelayanan terutama untuk pelaporan SPMI, yang kedua adalah pelayanan tetap pembinaan TNSP, sedangkan yang ketiga adalah pelayanan terkait dengan registrasi akun. Di samping yang lagi marak sekarang ini adalah pelayanan terkait dengan informasi penerimaan pendanaan program penelitian. Jadi cakupan itu yang kita layani pada proses selama kita berada di Manado, namanya di Universitas Prisma. Ya. Yang saya ketahui untuk pelayanan mobile office ini yang kedua ya Pak. Yang pertama sudah dilaksanakan di Palu sekitaran 2 bulan Mei ya Pak. Ya, memang untuk pelaksanaan mobile office ini memang kita ada rencanakan di 2 wilayah. Untuk wilayah Sulawesi Tengah itu sudah dilaksanakan pada bulan kemarin ya, pada bulan Mei, dan alhamdulillah dari layanan yang kami berikan di Sulawesi Tengah itu mendapat progres yang cukup signifikan, utamanya dalam pelayanan. Kalau misalnya kita ambil model pelayanan kita yang ada di Gorontalo, itu mungkin kalau kita hitung dalam sebulan menurut Pak Kepala itu cakupannya itu cuma sampai, kalau misalnya kita di bidang kelembagaan ada sampai 20 sampai 15 layanan. Mobile office yang pertama di Sulawesi Tengah itu kita bisa mencapai kisaran sampai 300 lebih layanan. Jadi memang office mobile ini merupakan satu program yang memang benar-benar membantu PTS dalam hal terkait dengan peningkatan mutu dan peningkatan status yang ada di PTS yang ada di wilayah 16 ini. Dan ke depan dari mobile office ini dari Pak Kepala akan memprogramkan ini menjadikan dia sudah layanan yang sudah berbasis IT. Jadi sudah tidak lagi kita ini adalah secara kita laksanakan macam-macam identifikasi untuk melihat permasalahan apa, dan hasil itu kita akan tuangkan di dalam nanti yang layanan berbasis IT. Saya juga sempat baca Pak, untuk pelayanan di bidang kemahasiswaan itu terdapat 2.
berarti untuk kelembagaan terdapat 4 pelayanan ya Pak? Ya, kalau yang kita fokuskan untuk pelayanan pendekatan pelayanan ada 4 pelayanan yang kita berikan untuk kelembagaan. Tadi saya sudah sampaikan, yang pertama adalah pelayanan pelaporan SPMI, yang kedua adalah pelayanan pembinaan TMSP bagi PTS yang terindikasi sudah TMSP, akreditasinya sudah berakhir, dan yang ketiga adalah registrasi akun siaga. Sedangkan yang keempat itu adalah pelayanan terkait dengan informasi pendanaan program penelitian. Itu ada penelitian dan pengabdian yang ada di PTS. Jadi sudah cukup jelas ya Pak untuk tugas dari bidang-bidang ini ya Pak. Nah, teman-teman, jadi itu dia tugas dan fungsi serta pelayanan yang bisa kalian dapatkan di pelayanan bidang kelembagaan. Untuk Bapak saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi ke bidang kepelayanan lainnya. Yuk. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah berkunjung ke bidang kemahasiswaan, bidang kelembagaan, sekarang kita akan berkunjung untuk bidang pelayanan di bidang keuangan dan perencanaan. Yuk. Nah, teman-teman, ini dia tempat untuk bidang pelayanan di bagian keuangan dan perencanaan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini DP ketua juga cuma di belakang ini, Pak. Perkenalkan Pak, kami dari TS Sulut Manado Pak, dari tim podcast. Silakan dulu. Nah Pak, tadi kan kami sudah berkunjung ke bidang kemahasiswaan, ke bidang kelembagaan. Nah sekarang kita berkunjung untuk ke bidang perencanaan dan keuangan. Iya, Nah, untuk Pak, keuangan ya. Oh, untuk keuangan. Nah, Pak, saya ingin bertanya untuk di keuangan pelayanan apa sih Pak yang dilayani? Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan terkait dengan kegiatan pelayanan ya yang ada di bidang keuangan itu lebih cenderung pada istilahnya pelayanan sertifikasi dosen. Nah, terus kemudian di keuangan itu tentunya kami mendukung ya segala aktivitas ataupun program dari masing-masing bidang berkaitan dengan pembiayaan, dalam hal ini adalah keuangan dari masing-masing bidang itu sendiri. Ya, memang di keuangan itu tidak langsung pelayan kepada PTS, tapi pada prinsipnya keuangan itu lebih kepada penunjangan kegiatan di bidang-bidang di dalam rangka pelayanan ke PTS. Jadi hubungannya memang tidak langsung, melainkan kami mendukung program anggaran ya di bidang-bidang untuk dapat dilaksanakan terkait dengan pembinaan, peningkatan mutu dan lain sebagainya di masing-masing bidang ke PTS-PTS yang ada di wilayah Gorontalo, Sulut dan Sulawesi Tengah. Ya mungkin seperti itu pelayanan terkait dengan bidang keuangan. Pak, untuk pelayanan di bidang keuangannya apa hanya untuk PTS saja atau juga termasuk untuk PTN, Pak? Jadi sesuai dengan ketentuan aturan bahwasanya LL Dikti itu pelayanan adalah untuk PTN dan PTS. Akan tetapi memang ada istilahnya batasan-batasan yang kita berorientasi langsung ke PTS. Kalau untuk PTN itu orientasi kita di dalam rangka untuk pembukaan prodi baru atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Hal-hal yang terkait dengan pembukaan secara internal daripada PTN itu bukan merupakan ranah daripada LL Dikti. Nah, akan tetapi di kita itu lebih konsennya kepada perguruan tinggi swasta yang ada di 3 wilayah tersebut. Mungkin itu deh. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira yang saya ketahui kan Pak, untuk wilayah LL Dikti 16 ini terdapat yang saya baca ya Pak, ada 481 perguruan 94 kalau tidak salah, 94 perguruan tinggi. Oh, itu hanya PTS ya Pak atau PTS. Hanya PTS? Jadi jumlah keseluruhan total untuk sekarang ini sesuai dengan data yang kita punya itu 92 Pak Kabak ya. 92 PTS. Yang dulunya ada sekitar kurang lebih 100 lebih ya. Tapi karena ada kebijakan aturan yang baru
bahwasanya PTS-PTS yang istilahnya mohon maaf dalam tanda kutip yang mungkin kurang sehat dan sebagainya itu dilakukan merger, sehingga sekarang total daripada jumlah ya PTS yang ada di 3 wilayah tersebut ya secara akumulasi Gorontalo, Sulut dan Sulteng itu berjumlah 92 PTS. Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak, dan terima kasih Pak. Kami mungkin akan berpindah ke bagian perencanaan ya Pak. Terima kasih Pak. Nah teman-teman, kalau tadi untuk bagian keuangan, yuk sekarang kita pergi ke bidang perencanaan. Teman-teman, sekarang kita berada di bidang pelayanan kepegawaian. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini sangat ramai ya teman-teman oleh para dosen-dosen dan juga pegawai-pegawai yang ingin mengurus administrasi atau yang berhubungan. Selamat pagi Bapak, mohon maaf Bapak saya mengganggu. Pak, perkenalkan kami dari tim podcast TIS Sulut Manado Pak, sudah melakukan liputan. Nah Pak, saya ingin bertanya, tadi kan kami sudah berkunjung ke bidang pelayanan kemahasiswaan, kelembagaan, dan keuangan dan perencanaan publik. Nah, sekarang saya berada di bidang kepegawaian ya Pak. Wah, sangat ramai ya Pak, dari beberapa bidang, ini yang paling ramai yang saya lihat ya. Di Palu memang banyak pengunjungnya. Jadi istilahnya kalau seperti di rumah sakit itu banyak pasiennya gitu. Pak, Kepegawaian itu kan mereka dosen-dosen, teman-teman dosen lebih banyak konsultasi tentang hal-hal yang terkait dengan individual dosennya. Ya, kalau kelembagaan mungkin institusinya, tapi di sini lebih mengarah kepada karir dosen dengan kepentingan-kepentingan untuk pembinaan karir yang bersangkutan. Saya juga sempat baca ya Pak, untuk kepegawaian ini terdapat 7 pelayanan ya Pak yang dilayani Pak. Jumlahnya? Ya. Kalau di sebelah kan di kelembagaan yang saya simak ada 4 yang difokuskan Pak untuk kepegawaian. Ya. Jadi kalau kami di kepegawaian itu ada beberapa sub bidang layanannya. Jadi seperti di saya ini, saya kebetulan ditugasi untuk mengedukasi dosen-dosen yang akan naik jabatan fungsional ke lektor kepala dan profesor. Ya, jadi Jafung, lektor kepala dan profesor. Nah, kalau Ibu Obi tetap Jafung juga, tapi lebih terspesialisasi pada pengangkatan pertama asisten ahli dan lektor. Ya, jadi itu bedanya. Kemudian ada di meja sebelahnya depan ini Pak Udin, itu lebih mengarah kepada sister dan BKD. Kemudian di meja sebelah sini ada Pak Frans dengan Pak Rian, itu lebih mengarah kepada mutasi home base, pada persoalan pengaktifan kembali setelah tugas belajar, atau dosen-dosen yang mau konsultasi bagaimana proses untuk mendapatkan tugas belajar. Itu di Pak Frans dengan Pak Rian. Ya, tapi sungguhnya kami kalau sudah banyak dosen-dosen yang konsultasi begini, ya kami akan tetap berbagi. Walaupun saya spesialisasi di lektor kepala dan profesor, ketika ada yang lain bertanya tentang bidangnya Pak Udin, bidangnya Pak Frans, ya sepanjang saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau sudah hal-hal yang lebih teknis dan lebih spesifik lagi, ya saya harus serahkan ke mereka. Ya, gitu. Nah, teman-teman, jadi itu dia tugas yang dilayani dalam bidang kepegawaian, teman-teman. Jadi untuk bidang kepegawaian dia terbagi-bagi ya, teman-teman. Jadi bisa dikonsultasikan kepada Bapak Ibu yang sesuai dengan spesialisnya. Bapak, mohon maaf telah mengganggu. Terima kasih ya, Pak. Misi. Nah, teman-teman, dari semua bidangnya sangat terlihat jelas ya, teman-teman. Kalau untuk bidang kepegawaian adalah pelayanan yang sangat ramai ya, teman-teman. Karena untuk bidang kepegawaian ini ternyata berbicara tentang kinerja dosen dan juga untuk bagaimana dosen mendapatkan tugas belajar. Nah, kan di bidang ini ada 5. Nah, bidang kepegawaian sudah, bidang kelembagaan sudah.
bidang kemahasiswaan sudah, keuangan dan perencanaan sudah. Nah, sekarang kita akan berkunjung ke bidang terakhir nih, yaitu bidang akademik dan pedagogik. Yuk teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bidang yang terakhir ya teman-teman, yaitu bidang akademik dan pedagogik. Nah, berbeda sebelumnya dengan kepegawaian, di sini tidak terlalu ramai ya teman-teman, karena untuk bidang akademik ini cuma membahas yang akan kita tanya nanti kepada kepala koordinatornya. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu Pak. Sebelumnya Pak, saya berbicara dengan Bapak siapa? Aku Zainal Busura. Nah, saya izin dulu ya Pak. Ya. Nah, Pak, tadi kan kami sudah berkunjung ke 4 pelayanan di bidang mobil office ini ya Pak, kan ada 5. Nah, kita sekarang berkunjung di pelayanan yang terakhir, yaitu bidang akademik dan pedagogik. Nah, Pak, saya ingin bertanya, untuk bidang akademik dan pedagogik ini, pelayanan apa saja sih Pak yang dilayani? Pelayanan kita di pedagogik ada beberapa pelayanan. Yang pertama terkait dengan permohonan pengajuan registrasi dosen baru perubahan nomor registrasi dosen. Ada juga pelayanan terkait dengan perpanjangan nomor registrasi, perubahan home base eksternal internal, perubahan data dosen, perubahan data mahasiswa, pembukaan periode tipe 1, tipe 2. Jadi pedagogik itu adalah layanan itu kompleks karena dia pedagogik merupakan sentral atau pusat data yang ada di PTS. Jadi yang terkait dengan masalah kelembagaan, layanan kelembagaan, baik kemahasiswaan, data kemahasiswaan dan dosen ada di sini pedagogik. Jadi Untuk bidang kepegawaian kan Pak, dia fokus ke 7 pelayanan. Untuk bidang kelembagaan, dia fokus 4 pelayanan. Nah Pak, untuk bidang akademik dan pedagogik, dia fokus untuk berapa pelayanan Pak? Itu kurang lebih ada 12, kalau nggak saya nggak hafal kalau berapa ya. Itu. Yang jelas ada data dosen, ada registrasi dosen baru, NIDN, NIDK, baru perubahan nomor registrasi, perpanjangan nomor registrasi, ada perubahan home base eksternal, perubahan internal, perubahan data dosen, perubahan data mahasiswa, pembukaan periode tipe 1, tipe 2. Jadi kurang lebih ada 12 pelayanan. Ada 12 pelayanan ya Pak yang di pedagogik. Nah, bidang akademik ya terkait dengan masalah kampus MBKM ya, Merdeka Belajar, kampus Merdeka gitu. Pak, untuk bidang akademik dan pedagogik ini hanya dilakukan hanya untuk PTS aja ya Pak? Pedagogik ya sebagian besar PTS, ada juga PTN terkait dengan perubahan home base eksternal. Juga kalau PTN ada dosen yang PTS yang lulus di PTN, mereka meminta rekomendasi di sini gitu. Selama ini masih lingkup PTS yang kita layani. Gitu ya Pak. Pak, terima kasih ya Pak untuk waktunya Pak dan juga untuk jawabannya. Nah, sekarang kita akan berkunjung ke ternyata ini bidang terakhir ya Pak, bidang akademik dan pedagogik ya Pak. Saya juga ingin bertanya Pak ke terakhir ya Pak. Saya juga sempat membaca kalau untuk bidang akademik dan pedagogik ini kan juga membahas tentang perubahan data mahasiswa ya Pak. Nah, itu berlaku untuk mahasiswa yang pindah atau bagaimana Pak? Perubahan data mahasiswa itu misalnya data pokok namanya tidak sesuai yang ada di pedagogik. Misalnya ijazah keluarnya ijazahnya
yang keluar tapi tidak sesuai dengan data yang ada di PDDT, itu yang harus dirubah. Dia yang melampirkan KTP, akte kelahiran, itu perubahan data mahasiswa. Pak, terima kasih ya Pak untuk jawabannya Pak. Maaf telah mengganggu Pak. Nah teman-teman, itu dia 5 bidang yang ada di pelayanan mobile office yang sedang berlangsung di kampus Universitas Prisma Manado. Nah sekarang kita akan berbincang langsung dengan Kepala Lembaga Wilayah 16 untuk wilayah Gosulteng ya, yaitu Bapak Munawir Razak. Bapak Munawir Sadli Razak, Sarjana Ilmu Politik dan Master Administrasi Publik. Torang petampa bacerita.